Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali Junaidi di channel Junaid 47. Channel ini ya khusus membahas hal-hal kecil ya, hal-hal sepele yang ada di sekitaran kita ya, yang kadang itu kita lupa ya, atau kadang itu tidak kita sadari, tapi itu mungkin bisa mendatangkan manfaat bagi kita ya, atau kalau tidak itu bisa mendatangkan bahaya bagi kita. Oke teman-teman, di sini nanti kita akan coba bahas masalah ini teman-teman, steker ya, smart plug ya. Jadi smart steker ya, atau smart plug, atau steker wifi teman-teman. Nah seperti apa ya? Nah, jangan lupa untuk tonton sampai habis ya, biar tidak salah paham ya. Dan juga jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Karena subscribe atau berlangganan itu tidak butuh biaya teman-teman, alias gratis, tinggal klik, 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 klik. Dan dengan mensubscribe atau berlangganan, maka teman-teman telah mendukung kita ya untuk membuat konten-konten lainnya yang tentunya itu lebih menarik dan lebih bermanfaat. Dan jangan lupa satu lagi, nyalakan atau aktifkan notifikasi loncengnya ya, biar tidak ketinggalan kalau ada konten-konten baru lainnya. Nah, oke teman-teman. Nah, di sini ya nanti kita akan bahas masalah steker ya. Jadi steker, smart steker, atau steker wifi ya. Jadi teman-teman ya, jadi ini kita itu sudah ada di zaman wifi ya, jadi zaman internet ya. Jadi semuanya itu sudah pakai media internet, wifi, media sosial. Nah ini teman-teman ya, jadi sekarang semuanya itu bisa ada di genggaman tangan ya, yang namanya Android atau iOS. Itu semuanya aplikasi, semuanya bisa kita kontrol lewat satu alat ya, satu alat, yaitu HP teman-teman. Jadi banyak yang bisa kita kontrol ya, baik itu mungkin sebelum-sebelumnya kita juga bisa kontrol yang namanya lampu, kemudian kontrol yang namanya hampir semuanya ya, perlengkapan rumah tangga sekarang semuanya bisa dikontrol lewat wifi ya, dengan berkembangnya zaman ya. Nah tapi teman-teman mungkin ini juga bagi teman-teman ya yang istilahnya pengen semuanya itu dikontrol. Jadi itu memang banyak merek, banyak aplikasi, banyak tipe. Nah mungkin salah satu ini saran ya teman-teman ya. Jadi kalau memang mau cari perlengkapan yang bisa, atau alat-alat yang bisa dikontrol dengan HP, kalau bisa semaksimal mungkin kita cari yang satu merek ya, satu merek atau satu aplikasi ya, sehingga kita bisa memudahkan, tidak terlalu banyak aplikasi yang kita pakai ya. Jadi cuman beberapa saja. Nah ini teman-teman ya, jadi kalau untuk pada kesempatan kali ini, nah kita akan coba review steker yang istilahnya kalau di sini kita pakai merek Bardi teman-teman. Jadi teman-teman bisa pilih ya, terserah ya merek apa saja ya. Nah tapi cuman di sini pilihan kita adalah yang merek Bardi. Oke teman-teman, nah sebelumnya ya kita akan coba unboxing ya. Tapi sebelum kita unboxing teman-teman ya, jadi kita akan coba lihat dulu ya kotak boxnya sendiri ya. Jadi untuk Bardi sendiri teman-teman ini ya, jadi ini smart plug ya. Jadi ini disebut smart plug ya. Kalau mungkin bahasanya teman-teman bisa istilahnya ini steker ya. Jadi steker portable ya. Nah ini 16 watt ya, 16 ampere. Terus tipenya 16 ampere WEM ya. Terus kemudian ini teman-teman, jadi ini spesifikasinya ya. Mungkin ini juga spesifikasinya seperti ini teman-teman, data-datanya. Terus kemudian ini juga untuk mereknya sendiri ini ya, pakai Bardi.
Jadi ini bisa dipakai di Android ataupun di iOS teman-teman ya. Jadi itu bisa ya, bisa dipakai di Android. Ini teman-teman ya. Oke. Nah sekarang kita akan coba unboxing dulu ya teman-teman ya. Kita akan buka ya. Nah ini kita buka ya teman-teman ya. Nah isinya apa yang di dalam teman-teman. Jadi yang jelas adalah yang pertama itu adalah dari apa namanya, ini ya teman-teman ya, stekernya sendiri ya. Jadi stekernya sendiri ukurannya ya bisa dibilang ya cukup teman-teman, cukup lumayan tebel ya. Jadi ini cukup lumayan tebel sehingga sebenarnya kalau kita lihat ini cukup lumayan tebel sehingga mungkin menurut saya juga kurang efektif ya. Tapi memang mungkin ini sudah mungkin maksimal ya. Tapi saya kira ini dia ketebalan mungkin ini sekitar 7 sentian ya mungkin teman-teman ya, 7 sentian ya, mungkin ada penggaris ya. Coba nanti kita akan teman-teman. Nah cuman teman-teman ya apa saja ya yang ini ya yang membedakan ya. Jadi selain ketebalan teman-teman ya, jadi ini kalau ininya sudah standar ya teman-teman ya, ini sudah standar ya. Nah ini teman-teman coba kita akan cek ya ketebalannya ya. Jadi ini ya kalau kita ketebalannya yaitu 4 inch teman-teman. Sorry 4 cm ya. Jadi ketebalannya 4 cm ya. Ini ketebalannya 4 cm. Nah kalau ukurannya sendiri ini teman-teman ya, ini ya sekitar hampir 5 cm ya. Terus kemudian ini 5,5, jadi hampir 4,7 cm sampai 5,5 ya. Nah terus kemudian yang membedakan saya kira ini standar ya. Jadi dia memang juga ada groundnya ya. Jadi groundnya juga ada, di sini juga ada ground ya. Ini ya. Jadi ini ada groundnya ya. Jadi ini ground teman-teman. Terus kemudian yang membedakan Jadi yang membedakan ini ya. Ini ada tombol on off ya. Jadi ini teman-teman ya. Ini ada tombol on off-nya ya. Nah, tombol on off. Oke teman-teman. Ini yang pertama adalah isinya adalah ini ya teman-teman ya. Terus kemudian yang kedua isinya apa teman-teman? Ini ya. Jadi isinya ini ada spesifikasi ya, atau istilahnya kalau kita lihat spesifikasi sama ini sudah nggak ada teman-teman. Ini mungkin buku petunjuk ya. Buku petunjuk, jadi manual booknya ya. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi ini ya. Nah ini ada di sini ada ini connect sampai Google Home ya. Jadi ini connect dengan Google Home. Ini adalah mereknya. Terus kemudian ini juga ada buku panduannya dan juga spesifikasinya ya. Oke, mungkin kita cek dulu ya teman-teman ya. Jadi untuk spesifikasinya sendiri ya. Spesifikasi kalau kita lihat ini ya teman-teman ya. Nah spesifikasinya ya. Jadi yang pertama modelnya yaitu model 16 AWEM ya. Terus kemudian warnanya putih. Terus kemudian voltasenya yaitu 100 sampai 240 volt. Jadi ini bisa sampai 240 volt. Kemudian arus normalnya itu 16 ampere. Jadi maksimalnya 16 ampere teman-teman ya. Terus kemudian frekuensinya yaitu dia pakai tegangan 50 sampai 60 Hz ya. Terus kemudian suhu kerjanya dari 20 sampai 60 derajat Celcius ya. Terus kemudian frekuensi WiFi yang dipakai itu hanya cuma 2,4 GHz saja ya. Jadi frekuensi WiFi yang cocok yaitu 2,4 GHz ya, saya kira ini normal saja ya. Terus kemudian total output daya maksimum ini jadi satu ini ya bisa sampai 3680 watt ya teman-teman ya. Oke, terus kemudian ini juga ada cara settingnya teman-teman. Jadi ini juga sudah ada cara settingnya. Nah cara settingnya seperti apa ya? Yang pertama yaitu unduh dulu ya teman-teman ya. Jadi ini diunduh ya, download dulu ya. Download dulu aplikasinya, terus kemudian baru register ya. Jadi register ya, terus kemudian habis register, terus kemudian ini caranya yaitu tambah perangkat ya, terus kemudian yang keempat yaitu pasang perangkat atau diinstal ya, install perangkatnya ya. Terus kemudian yang terakhir yaitu mengontrol perangkatnya ya, atau mengontrol
Oke, jadi itu teman-teman secara gambaran garis besar ya. Oke, mungkin kita coba akan setting teman-teman. Ini kita akan coba setting ya. Oke teman-teman. Nah, yang pertama yang jelas kita harus install dulu ya. Nah, kalau di sini teman-teman saya sebenarnya sudah ada aplikasinya ya. Jadi karena saya sudah beberapa kali pakai ini ya. Jadi pakai dengan merek yang sama. Jadi kita akan coba di sini. Jadi saya tidak perlu install ataupun saya tidak perlu untuk membuat akunnya ya, karena ada ya. Nah, ini teman-teman kita akan coba cek ya. Nah, tapi sebelumnya teman-teman kita akan persiapkan dulu ya. Jadi kita persiapkan dulu yaitu untuk ngecek ya teman-teman ya. Jadi ini ya teman-teman ya. Ini bisa nyala ya. Ini nyala terus kemudian nanti kita akan coba buktikan di sini teman-teman ya. Kita akan coba pakai ini teman-teman. Seperti apa ya? Oke. Yang pertama teman-teman. Yang pertama kita buka aplikasinya dulu ya. Oke, kita buka aplikasinya. Oke, teman-teman, terus kemudian kita akan coba tambah perangkat ya. Nah, ini ya. Add device ya. Jadi ini add device. Ini kalau saya pakai bahasa Inggris teman-teman ya. Sekalian belajar bahasa Inggris juga ya. Terus kemudian kita cek di sini aplikasinya tadi ini, kemudian kita electrical ya. Kita coba akan cek electrical ya. Nah, electrical ini di sini ada portable plug ya teman-teman ya. Portable plug ya. Kita akan coba klik ya portable-nya ya. Nah, ini teman-teman yang pertama yang jelas kita klik sandinya dulu ya. Oke, kita sandinya terus kemudian oke teman-teman. Nah, yang pertama apa teman-teman? Yang pertama yaitu ini masukkan dulu ya teman-teman ya. Jadi ini masukkan dulu ya. Klik dulu. Nah, ini teman-teman ya. Ini sudah nyala ya. Kalau bisa ini lihat kita nyala ya. Nah, terus kemudian ini teman-teman kita lihat ya. Kedap-kedip dia berkedap-kedip ya. Warnanya ya, berkedap-kedip warnanya hijau ini. Nah, ini confirm ya. Jadi confirm indikator ini berarti istilahnya dia indikatornya menyala ya. Oke, terus kemudian kita berikutnya. Nah, kita ini menambahkan perangkat. Jadi ini masih dicari ini teman-teman. Oke, masih mencari teman-teman. Kita tunggu dulu ya. Ini masih mencari wifi-nya. Nah, ini teman-teman. Nah, ini sudah berhasil menemukan ya. Jadi ini sudah berhasil menemukan, terus kemudian kita selesai ya. Oke, selesai teman-teman. Oke, sambil kita tunggu dulu ya. Masih loading. Nah, ini oke teman-teman. Ini sudah tampil ya. Ini soket ya. Jadi ini teman-teman seperti apa ya? Nah, ini kita coba buktikan teman-teman seperti apa ya. Ini ada ini kita cuma sebagai pembuktian saja teman-teman ya. Ini contoh ya, kalau kita nyalakan di sini ya, ini yang steker di stop kontak yang biasa ya, steker biasa ya. Kita masukkan dulu teman-teman. Nah, ini teman-teman ya, mungkin bisa dicek ya, ini nyala ya, warnanya nyala ya. Nah, ini nyala, kalau kita matikan dia mati teman-teman, kalau ini nyala dia. Oke, nyala teman-teman. Oke, terus kemudian kita akan masukkan di ini ya, di tempat kita ini teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa kita cek ya. Ini nyala ya teman-teman ya. Ini nyala. Saya matikan. Ini saya nyalakan. Oke, kita akan coba cek. Kita nyalakan switch dengan HP kita ya. Oke, kita akan teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa mati ya. Jadi ini bisa mati ya. Nah, kita akan klik lagi ya.
supaya nyala ya. Nah, ini nyala teman-teman. Nah, jadi ini bisa dikontrol. Nah, salah satu lagi apa teman-teman ya? Jadi ini untuk schedule ya. Jadi ini schedule teman-teman. Nah, jadi di sini kita cek dulu teman-teman. Kita sambil nunggu ya. Nah, ini bisa diatur waktunya teman-teman. Jadi bisa diatur waktunya kapan ya. Nah, ini mungkin misal ini sekarang 21.26 ya. Oke, kita akan setting di 21.27 ya teman-teman ya. Kita akan switch off. Switch off ya di 21.27. Oke, kita menyimpan teman-teman. Nah, ini kan sekarang 21.26 ya teman-teman ya. Kalau 21.27 jam 9.27 nanti dia akan akan mati teman-teman. Nah, ini bisa bisa dischedulekan on ataupun off. Oke, kita sambil tunggu ya teman-teman ya. Sambil kita tunggu. Oke teman-teman, terus kemudian sambil kita tunggu ya teman-teman ya. Kita cek dulu yang lainnya. Nah, ini teman-teman dia mati ya. Mati ini. Dia bunyi tek ya. Itu yang tadi schedule ya. Jadi schedule ini dia bisa ditambahkan atau bisa ini ya, bisa ditambahkan baik itu bisa sekali, ini bisa sekali atau bisa disetting hariannya ya, hariannya mau kapan saja. Terus kemudian teman-teman ya, ini saya matikan. Sorry. Oke teman-teman ya, jadi hariannya bisa, terus kemudian bisa on atau bisa off ya. Terus kemudian coba kita nyalakan lagi ya teman-teman ya. Terus kemudian ini timer ya. Nah, ini timer juga bisa ini teman-teman ya, bisa berapa menit ya. Nah, mungkin istilahnya 0 ini, terus kemudian ini mungkin juga 1 menit ya. Timer 1 menit teman-teman. Nah, ini 5857 ya. Oke, kita akan ini ya, kita tinggalkan dulu. Terus kemudian di sini juga ada ini teman-teman quantity ya. Jadi di sini ada manajemen ini juga ya, datanya ya. Jadi datanya ini berapa yang sudah terpakai, berapa powernya, berapa voltage-nya. Nah, di sini semuanya bisa terukur teman-teman. Jadi semuanya bisa terukur ya. Jadi ini kita akan ketahuan berapa listrik yang kita pakai ya. Jadi di sini juga sudah bagus teman-teman ya. Jadi sudah ada perhitungannya sendiri ya. Oke teman-teman, saya kira seperti itu ya. Terus kemudian ini ya. Jadi ini bisa bisa ini tadi sudah mati teman-teman ya, sudah waktunya mati ya. Nah, itu tadi teman-teman ya. Jadi itu terus kemudian sebentar teman-teman. Jadi kita cek dulu ya. Nah, ini juga bisa kita ganti namanya ya. Namanya mungkin istilahnya steker 1 ya, mungkin steker 1 atau mungkin steker di mana ya, misal steker ruang tamu ya, misal ini teman-teman, ruang tamu. Jadi ini nanti kita taruh di ruang tamu ya. Jadi bisa bisa kita ganti-ganti ya. Terus kemudian ini lokasi, saya kira nggak perlu teman-teman. Terus kemudian skenario pintar dan otomasi, saya kira ini juga nggak begitu ini teman-temannya, berbagi perangkat. Jadi saya kira juga sudah nggak Nah, jadi mungkin itu ya teman-teman ya. Saya kira seperti itu teman-teman. Jadi ini bisa kita kontrol ya. Bisa kita kontrol secara waktu ya. Jadi waktu mungkin kalau kita ngecas HP teman-teman ya, terus kemudian mau ditinggal tidur ya.
Nah, jadi di sini itu bisa di setting teman-teman berapa jam, berapa menit kita mau apa namanya itu mati ya teman-teman ya. Itu teman-teman. Terus kemudian ya mungkin banyak ya pengaplikasiannya ya. Mungkin itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari teman-teman sendiri. Jadi yang jelas itu bisa kita kontrol, bisa kita matikan baik kita dari apa namanya jarak jauh, mungkin kita tidak ada di rumah, mungkin istilahnya apa namanya ya apapun itu sebenarnya kita sudah bisa kontrol itu lewat genggaman tangan. Oke teman-teman, mungkin itu ya yang bisa kita share pada kesempatan kali ini. Sekali lagi mungkin biar tidak terlalu banyak apa namanya aplikasi, mungkin bisa menggunakan uh, satu merek ya, atau uh, seminimal mungkin mereknya sehingga bisa apa namanya tidak terlalu banyak aplikasinya. Oke, mungkin itu yang bisa kita share pada kesempatan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam Junet 47.